Film ini diawali dengan dua kewes hits pada tahun 2007 bernama Maya dan Ita yang sedang asyik mengisi waktu liburan. Apaan sih, gue juga jelek, berbeda. Aku juga. Singkat cerita, sebelum Maya pulang, Ita meminta bestinya untuk jangan lupa mengajaknya jika kapan-kapan Maya mau liburan. Astagfirullah, sontak Maya pun orongoh saat melihat sosok burik yang ngejogrok di dalam rumah. Lantas, Ita yang tahu jika Maya merupakan anak IndiHome mengajaknya untuk mengecek apa yang ia lihat. Dikira setan, rupanya ibunya Ita yang bernama Bu Anis hanya ingin memberikan oleh-oleh serantang semur jengkol untuk dibawa pulang. Hingga saat Maya pamit untuk pulang, ia pun berpapasan dengan ayahnya Ita yang bernama Pak Iwan. Di malam harinya, Maya diminta si ibu mengantarkan kopi dan gorengan untuk menyuguhi teman-teman kakaknya. Di saat itu pula, circle si kakak terlihat sedang asyik merencanakan pendakian ke Gunung Gede. Mendengar hal itu, Maya yang tertarik langsung meminta izin untuk ikut pada kakaknya yang bernama Indra. Terlebih dirinya merasa bete jika harus menghabiskan sisa liburan di rumah saja. Meski sempat mendapat penolakan dari kakaknya, namun Maya akhirnya diizinkan asalkan ia meminta izin pada kedua orang tuanya. Singkat cerita, setelah mendapat izin dari orang tuanya, Maya pun menelepon Ita untuk ikut dalam pendakian. Mendengar hal itu, Ita yang tidak yakin akan mendapat izin dari orang tuanya meminta bantuan Maya untuk membujuk orang tuanya. Namun di saat itu pula, Ita pun heran dengan rambutnya yang tiba-tiba mengalami kerontokan ekstrim. Di keesokan harinya, Maya berusaha meyakinkan Bu Anis agar mengizinkan Ita untuk ikut. Apalagi mereka akan pergi bersama circle Kak Indra yang sudah terbiasa naik gunung kembar. Hingga saat si ayah datang, Ita pun berusaha membujuk si ayah untuk mengizinkannya pergi. Dikira akan sulit, seketika Ita langsung semeringah saat si ayah mengizinkannya untuk naik gunung. Hingga sesaat sebelum pulang, Maya mengingatkan Ita untuk menyiapkan fisik sebelum pergi muncak. Kenapa loh? Lagi-lagi Maya melihat sosok mengerikan dari klan Uchiha tepat di belakang Ita. Lantas Maya yang ketakutan langsung pamit untuk pulang. Singkat cerita, di hari pendakian, Maya dan Indra langsung berpamitan pada kedua orang tuanya. Lantas, si ayah hanya meminta Maya dan Indra untuk menjaga sikap dan pulang dengan selamat. Hingga setibanya di rumah Ita, sambil menunggu Ita berkemas, Bu Anis meminta Indra menjaga putrinya selama mendaki. Mendengar hal itu, Indra mengungkapkan jika ia dan teman-temannya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga Ita. Hingga setelah Ita berpamitan pada si ayah, Indra langsung mengajak mereka untuk segera OTW. Setelah menggunakan koblak, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju base camp Gunung Gede dengan menggunakan angkot 0 tilu. Di tengah perjalanan, Indra meminta Maya untuk jangan menceritakan hal goib apapun yang ia lihat ketika di pendakian nanti. Ayo, makasih ya Pak. Ya. Mai, lu turun duluan Mai, nanti gue oper. Oke. Kasih ya. Yuk. Setibanya di tempat tujuan, Maya merasa khawatir saat melihat Ita yang tiba-tiba sakit perut. Namun Ita hanya berkata mungkin ini efek mules akibat kebanyakan makan seblak level setan. Hingga setibanya di base camp, ketua pendaki bernama Ale meminta rekan-rekannya untuk beristirahat agar besok mereka tidak kesiangan saat mendaki. Di waktu subuh, Ita yang semakin merasa mules menyadari jika saat ini dirinya sedang datang bulan. Mendengar hal itu, Maya yang tak ingin ambil resiko mengajak Ita untuk pulang saja. Terlebih setan-setan di Konoha lebih brutal pada orang-orang yang datang bulan daripada sama perusak alam yang suka membabat hutan dan gunung. Namun Ita yang kepalang tanggung berusaha meyakinkan Maya untuk melanjutkan pendakian. Kemudian, Ita pun bergegas pergi ke WC untuk memakai pembalut.
Astagfirullah, sontak Ita pun syok parah saat cangcut kreditan Sapoe cebunya dimaling oleh setan. Tak. Tak. Ada apa ini, Neng? Tak. Tak. Sontak mereka pun heran saat melihat Ita yang melongo dengan tatapan kosong. Sesaat kemudian, penjaga basecamp bernama Celilis langsung membawakan teh manis panas yang dipercaya sebagai obat 1000 penyakit yang selalu digunakan oleh petugas PMR di UKS. Dan benar-benar manjur. Lantas Ita yang syok mengungkapkan jika di kamar mandi, dirinya sempat melihat sosok burik selebeo bermata saringgan yang tiba-tiba mencuri cangcut kreditannya. Mendengar hal itu, Celilis mengungkapkan jika ciri-ciri yang Ita ungkapkan merupakan penunggu gunung gede yang sedari dulu selalu mengganggu para pendaki. Setelah mengetahui hal tersebut, Ale yang khawatir meminta Maya untuk mengajak Ita pulang saja dan jangan memaksakan ikut mendaki. Namun sesaat kemudian, meski dengan kondisinya yang pucat, Ita tetap bersikeras untuk ikut. Di pagi harinya, teman-teman Indra seketika kecewa saat mendengar Ita memaksakan diri untuk melanjutkan pendakian. Hingga saat Ita datang, ia yang mulai terlihat segar mengajak semuanya untuk berangkat. Singkat cerita, setelah mengurusi Maksi, Ale mengajak timnya untuk berdoa. Tanpa kekurangan suatu apapun. Singkat waktu setelah sejam melakukan pendakian, Maya pun panik saat melihat Ita tiba-tiba melongo dengan tatapan kosong. Setelah Ita tersadar, Indra meminta Ita untuk jangan melamun. Kemudian, Ale mengajak rekan-rekannya untuk melanjutkan pendakian. Setelah jauh berjalan ceker, Akri yang sedang makan seketika heran saat melihat Ita yang pergi menuju telaga. Mengetahui hal itu, Indra meminta Maya untuk pergi menyusul Ita. Di saat itu pula, Ita terlihat membuang kresek hitam yang ia bawa ke dalam telaga. Hingga sesaat kemudian, Maya yang datang mengajak Ita untuk melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba, Pak. Murka! Lepasin, Pak! Lepasin, Pak! setelah Ita mengalami kerusupan, Maya pun syok parah saat melihat sosok kewes bergaya setan Evil Dead yang tiba-tiba muncul di tengah telaga. Kira-kira apa isi kresek yang Ita buang? Selang beberapa saat setelah Ita sadar, Yadi yang merasa situasi tidak kondusif mengajak rekan-rekannya untuk pulang saja. Namun di saat itu pula, Ita meyakinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Dan sungguh leader yang cowboy. Bukannya membawa Ita turun, Ale dengan watadosnya malah meneruskan pendakian ini. Pak. Astagfirullahaladzim. Sesaat kemudian mendengar tawa bocil yang mengerikan, Maya yang panik mengajak rekan-rekannya untuk bergegas dan jangan menghiraukannya. Pusing kepala gue ngeliat tinggal lu. Jok, Gue gak mau di belakang sendiri, Ki. Astagfirullahaladzim. Sungguh tiba-tiba, Maya pun kaget saat melihat sosok Rai dan kurang gizi yang meminta mereka untuk segera turun. Di tengah keanehan yang terjadi, Akri yang merasa situasi semakin tidak kondusif mengajak Ale untuk membuat keputusan tepat, yaitu segera turun. Namun Ale, si pemimpin egois, tidak menggubris hal tersebut dan mengajak rekan-rekannya melanjutkan perjalanan. Aduh, Pak. Namun baru beberapa meter mereka berjalan, Ita kembali mengalami sesuatu yang di luar Nurul. Minum. Pelan-pelan. Ale sini, Le! Pak.
Saat kerasukan, sosok yang merasuki Ita kembali meminta mereka untuk segera pulang, di mana sosok ini menganggap jika Ita telah mengotori tempat ini. Kotoranku budak iya. Budak iya kau ini. Sadar, Ita sadar, Bar. Cukup barbar. Di tengah keanehan yang terjadi, Indra pun sepakat untuk mengajak Ita pulang saja. Tapi tiba-tiba, Gue nggak mau pulang. Pada pulang. dengan mata yang merah, Ita yang kerasukan juri Uchiha tiba-tiba berkata jika dirinya akan tetap pergi menuju puncak gunung gede meski harus sendirian. Hingga saat Ita pergi, mereka yang panik bergegas mengejarnya. Ita. Mai. Di tengah rasa lelah, Akri yang muak langsung menyalahkan teman-temannya yang tahu mau mendengarkan omongannya. Hingga di tengah percekcokan, tiba-tiba Maya kembali melihat sosok Nini bermata Byakugan. Di, cepetan di. Setelah banyak menguras stamina, akhirnya mereka merasa lega saat melihat Ita yang kecapean terduduk lemas. Hingga sesaat kemudian, Akri yang merupakan satu-satunya orang waras di tempat ini mengajak mereka untuk segera pulang. Terlebih mereka semua sudah mengalami keanehan yang sama. Pura-pura buta apa tolol semua. Di saat itu pula, entah gengsi atau dipengaruhi setan, dengan mata berkaca-kaca Ita memohon pada Maya agar mereka tetap melanjutkan perjalanan. Begitupun dengan Ale yang berusaha mengikuti skenario yang katanya berdasarkan kisah nyata. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di puncak Gunung Gede. Namun karena hari sudah menjelang maghrib, mereka pun tak bisa berlama-lama berada di puncak dan langsung turun menuju area perkemahan. Setibanya di area perkemahan, Ita meminta maaf pada Maya terlebih selama perjalanan dirinya terus menjadi beban. Lantas setelah Indra selesai mendirikan tenda, Maya pun mengajak Ita untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba, lagi dan lagi Ita mengalami kesurupan. Di saat itu pula, Akri merasa muak dengan semua ini. Lawan tak. Di tengah keadaan genting, Ale mengajak Indra untuk meminta bantuan pada para pendaki lain. Ini gimana? Sesaat kemudian, Indra bersama seorang pendaki sepuh bernama Kang Agus seketika syok parah saat melihat darah mens Ita yang beleberan kemana-mana. Dan sebelum memberikan bantuan, Kang Agus meminta Maya untuk membersihkan Ita terlebih dulu. Hingga setelah persiapan selesai, Kang Agus meminta bantuan Indra untuk mengumandangkan azan di telinga Ita. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, berkat kuasa Allah, Kang Agus berhasil melepaskan Ita dari kerasukannya. Lantas sebelum pergi, Kang Agus meminta Ita dan rekan-rekannya untuk mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari segala macam hal yang mencelakakan. Sesaat kemudian, si tolol Ale yang hanya membawa satu tenda mengajak rekan-rekannya untuk tidur ngemper di luar sekalian berjaga-jaga. Di keesokan harinya, Indra berusaha membangunkan rekan-rekannya yang kebluk. Sementara di dalam tenda, Maya yang baru bangun mengajak Ita untuk bersiap pulang. Namun bisa kita lihat sepertinya Ita tidak tidur semalaman dan hanya melongo seperti orang kelilit pinjol. Singkat cerita, setelah berkemas, mereka yang tidak ingin kemalaman bergegas untuk turun. Kita istirahat dulu di depan ya.
Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Ita berkata jika dirinya merasa ada sesuatu yang tertinggal di puncak Gunung Gede. Keheranan pun semakin menjadi saat ia merasa jika kelompoknya kurang 1 orang. Meski setelah dihitung-hitung jumlahnya tetap 7 orang. Tak ingin kelompoknya berpikir hal aneh, Ale mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Namun saat Ita dan Maya akan turun, tiba-tiba Ita mengatakan sesuatu hal yang aneh, yaitu jika suatu saat Maya kembali ke Gunung Gede, Ita meminta Maya untuk mengajaknya pulang. Sontak Maya pun heran dengan ucapan Ita yang ngelantur. Apapun yang terjadi lo tetap sahabat gue kan, Mai? Kapanpun lo tetap sahabat gue. Singkat cerita, saat Maya mengantar Ita pulang, Bu Anis pun heran saat melihat putrinya pulang dengan wajah yang pucat. Hingga sepulangnya ke rumah, Indra dan Maya yang kecapean langsung mandi dan beristirahat. Di tengah malam, Bu Idah yang panik langsung membangunkan Maya, di mana ia mendapat telepon dari ibunya Ita jika saat ini Ita sedang menangis dan tantrum sepulangnya dari gunung. Mendengar hal itu, Maya yang khawatir bergegas menemui Ita. Sadar nak. Saat Pak Ustadz melakukan ruqyah, Bu Anis menanyakan apa yang Ita alami saat melakukan pendakian. Meski tak tahu pasti, namun Maya mengungkapkan jika di sepanjang perjalanan, Ita yang datang bulan terus mengalami kerasukan. Anak saya, Pak. Kalau anak saya Setelah Pak Ustadz disembur jigong, mereka pun merasa ngeri saat melihat Ita mencabuti kukunya sendiri. Tak ingin hal buruk terjadi, Pak Irwan bergegas membawa Ita ke rumah sakit. Pak, Bapak sama Ibu tunggu di luar dulu ya. Setibanya di rumah sakit, sekonyong-konyong Pak Irwan menyalahkan Maya dan Indra yang telah mengajak Ita untuk mendaki gunung. Dengan matanya yang belotot, Pak Irwan mengancam jika dirinya tidak akan segan melaporkan Maya dan Indra ke polisi jika hal buruk sampai terjadi pada putrinya. Sesaat kemudian, Pak Dokter yang telah berusaha sebaik mungkin berkata jika apa yang Ita alami tidak bisa dideteksi secara medis. Di keesokan harinya, sepulang sekolah, Maya yang datang menjenguk seketika merasa ngeri saat melihat perut Ita yang membesar seperti ibu hamil 9 bulan. Di tengah kesedihan, Ita yang ingin memeluk Maya meminta suster untuk melepaskan ikatan di tangannya. Sesaat sebelum pulang, Maya terlihat menghampiri Bu Anis untuk berpamitan. Namun di saat itu pula, Bu Anis memberitahukan hasil penerawangan dari beberapa kiai, di mana mereka memberitahu tentang barang yang harus Ita bawa pulang, kini masih berada di sekitaran Gunung Gede. Mendengar hal itu, sontak membuat Maya bingung tentang benda apa yang dimaksud oleh Bu Anis. Di tengah malam, Ita yang terbangun seketika panik saat melihat sosok juri klan Uchiha kembali menghampirinya. Apakah Ita baik-baik saja? Tak. Bangun, Tak. Di keesokan harinya, Ita yang baru siuman langsung semeringah saat melihat teman-temannya datang menjenguk. Di saat itu pula, Ale dan yang lainnya berharap agar Ita bisa cepat sembuh. Namun di tengah kebahagiaan, Ita kembali panik saat melihat jurik Uchiha lagi-lagi muncul di pojok kamar. Tapi anehnya, kali ini Maya tak mampu melihat sosok tersebut. Mai, bangun Mai. Di jam 1:30 pagi, Maya pun panik saat Kak Indra tiba-tiba mengajaknya ke rumah sakit karena saat ini Ita sedang kritis. Nggak boleh masuk dulu ya, Mbak ya? Ita bangun. Ita.
Innalillahi, betapa syoknya Maya saat melihat bestinya tak bisa diselamatkan hingga menghembuskan napas terakhirnya. Jangan pergi, Toh. Aku tak Ita, Bang. Di keesokan harinya, Bu Anis pun kesal saat melihat saingan bisnis suaminya yang malah recall di depan rumahnya. Kamu ke sini. Pergi kamu dari sini. Di malam harinya, Maya yang tertidur terlihat mengalami mimpi aneh tentang Ita. Ini Bapak titip. Sungguh tanpa diduga, dari mimpi tersebut Maya mendapat petunjuk penyebab kematian Ita. Rupanya bungkusan kresek yang Ita buang merupakan benda titipan dari Pak Irwan. Hingga sesaat kemudian, Maya bergegas menelepon Bu Anis untuk memberitahukan hal tersebut. Singkat cerita, setelah mendapat kabar dari Maya, Bu Anis langsung menanyakan barang apa yang diberikan suaminya sebelum Ita pergi muncak. Namun karena suaminya tak kunjung menjawab, Bu Anis langsung menerobos masuk ke dalam kamar khusus milik suaminya. Ini yang bikin Ita dapat petaka di Gunung Gede. Astagfirullah. Sontak Bu Anis pun syok parah saat melihat kemusyrikan yang dilakukan oleh suaminya. Lantas setelah kelakuan sesatnya terungkap, Irwan mengungkapkan jika apa yang Ita alami merupakan santet balasan dari pesaing bisnisnya, di mana selama ini mereka saling adu magic. Namun suenya, santet yang dikirim Pak Solih malah mengenai Ita. Hingga di suatu malam, Irwan pun menemukan buhul santet berbentuk popocongan yang terkubur di halaman rumahnya, di mana menurut mage kepercayaannya, buhul tersebut harus ia buang sejauh mungkin. Dan gobloynya, Irwan malah meminta Ita untuk membuang buhul tersebut di telaga yang ada di Gunung Gede. Mendengar hal itu, Bu Anis tak habis pikir pada keputusan suaminya yang tega membahayakan nyawa putrinya sendiri. Hingga kini, nyawa Ita menjadi korban atas keegoisan Pak Irwan. Mendengar segambreng tsunami fakta, Pak Irwan hanya bisa menelan rasa bersalahnya. Duluan aja, nanti gue nyusul. Oh, ya. Singkat cerita, 2 tahun setelah kematian Ita, Maya yang kembali mendaki terlihat tak bisa menahan tangis saat mengingat kebersamaannya dengan Ita. Sontak Maya si IndiHome tak bisa menahan haru saat melihat kedatangan sosok Ita yang sejak 2 tahun lalu ngejogrok di Gunung Gede. Hingga sesuai janjinya, Maya langsung menuntun Ita untuk pulang. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Udah gitu aja? IMDb untuk film ini adalah 5,4. Mungkin segini dulu pembahasan Petaka Gunung Gede. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.